Hmm, Baik, sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung ya, sekitar berapa? 8 orang lagi kali ya. Kelas ini berapa? 45 bukan? 55. 55, Pak. Oh, 55 masih banyak ya. 55. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait kuliah saat UTS minggu 1 sampai 7, atau praktikum juga boleh kalau ada, kalau saya bisa jawab ya. Ada. Tommy, apa kuliah UTS ada materi yang susah dipahami, asal jangan semuanya gitu ya. Ada. Sudah paham semua gitu ya kali ya. Nggak ada ya. Oke, baik, kalau sudah paham ya. Mungkin kita mulai saja sambil menunggu yang lain gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua ya. 4 pertemuan kali ya bagian saya ya. Tersisa nanti Bu Profesor Widanarni 3 pertemuan ya. Nah, hari ini minggu ke-8 kita akan belajar mengenai yang mana ya. Ini ya. Terlihat? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, nanti kalau misalnya saya terlempar, bisa di WA saya ya. Nanti saya ngomong sendiri padahal nggak ada yang mendengarkan ya. Baik, tadi saya sampaikan bahwa 4 pertemuan 8 sampai 11 ya adalah bagian saya. Nah, minggu ini dan minggu ke-11 ya mungkin agak terganggu waktunya ya. Hari ini saya ada konferensi pers mengenai orasi guru besar, walaupun waktunya sih masih bisa pindah Zoom ya. Dan minggu ke-11 itu mungkin nanti akan terkait seminar yang tugas ya, tugas kelompok. Mungkin akan terganggu sinyalnya nanti sayanya karena ada di luar kota gitu ya, akan di-guide oleh kakak kelas Anda dan asistennya. Tapi saya masih mendengarkan ya. Nah, hari ini yaitu teknik pembuatan konstruksi gen ya. Pertama mengenai rekombinan DNA ya. Minggu lalu ya sudah praktikum ya. Kelas ini atau kelas satunya ya. Terkait cloning gen kan ya. Nah, ini kita bahas teorinya ya. Mungkin waktu praktikum ada yang kurang jelas ya. Nanti kita bisa diskusikan, silahkan ditanyakan ya.
Nah, minggu hari ini mengenai rekombinan DNA dan protein ya. Kira Bu Dinamela dan Bu Munti ya sudah memberikan dasar-dasar mengenai cloning gen ya. Tapi saya coba mereview untuk merefresh saja ya. Pertama itu kita mereview apa sih perbedaannya antara DNA ikan misalnya yang masuk grup eukariot dengan prokariot ya, misalnya bakteri ataupun virus ya. Nanti kaitannya misalnya kalau kita ingin membuat vaksin DNA atau transgenik ataupun nanti protein rekombinan ya. Apakah itu hormon misalnya lutein hormon FSH ya, ataupun yang lain ya. Nah, dalam pembuatan konstruksi bahannya apa saja ya, komponen konstruksinya apa saja, kalau itu untuk rekombinan DNA, kalau protein apa komponennya ya. Nah, dan bagaimana teknik membuat konstruksi. Nah, mungkin ini saya kira memang tidak mudah untuk dipahami oleh Anda semua ya, tapi paling tidak akan diberikan basicnya sehingga nanti Anda bisa mengembangkan sendiri jauh lebih maju mungkin dibanding saya gitu ya, dengan sekarang kemajuan teknologi molekuler jauh lebih advance dibanding zaman saya misalnya ya. Jadi paling tidak basicnya akan diajarkan gitu ya. Walaupun saya yakin Anda juga tidak semua interest gitu terkait konstruksi gen ini gitu ya. Nah, kita mereview pertama, ada yang bisa menjelaskan apa itu transkripsi? Siapa saja? Atau masih yakin semua ingat ya apa itu transkripsi? Nah, ini karena ini nanti ada kaitannya kalau kita ingin membuat konstruksi gen untuk transfer gen atau transgenesis gitu ya. Nah, ini juga Anda perlu ingat apa itu cDNA, apa itu coding sequence, CDS atau ORF ya, mana saja yang Anda ingat itu sama saja. CDS dan Open Reading Frame ya, di kuliahnya Bu Erla apa Bu Munti ya. Nah, translasi pasca translasi ini juga perlu Anda ingat ya, ini kaitannya nanti untuk protein rekombinan ya. Akan berbeda antara nanti protein yang memang setelah translasi itu langsung berfungsi ya, atau protein yang harus mengalami pasca translasi. Jadi translasi kemudian ada proses satu step lagi baru dia berfungsi ya. Ini umumnya hormon, enzim itu mengalami pasca translasi ya. Nah, vektor atau komponen vektor cloning ataupun vektor ekspresi ya, mungkin kemarin di praktikum sudah ada basicnya ini ya. Jenisnya banyak, nanti kita lihat mana yang umum dipakai untuk perikanan ya. Oke, nah yang tadi transkripsi saya kira ini sudah ya oleh Bu Ella ya, Bu Dinamela. Nah, paling yang pasca translasi mungkin yang belum atau lupa ya, tapi dasar-dasar genetika pernah diajarkan ya, bahwa setelah translasi ada post atau pasca translasi ya. Bisa itu misalnya suatu molekul efektor ya bergabung dengan protein hasil translasi, misalnya nih Fe, mangan, Zn, Mg misalnya ya, bergabung dengan protein immature yang belum berfungsi misalnya di sitosin, mungkin terlalu detail, di sana membentuk jembatan belerang K, Z, Fe ya, baru proteinnya aktif ya. Oke, kita terlalu jauh ya. Baik. Nah, ini juga cDNA Ibu Ella atau Bu Munti ya mungkin sudah mengajarkan bahwa di bagian kiri suatu gen ya atau CDS ya, coding sequence ORF itu ada 5 UTR ya.
bagian yang tidak ditranslasi menjadi asam amino. Jadi ya. Jadi CDS cDNA complementary DNA itu tidak semua ditranslasi menjadi asam amino bergabung membentuk protein ya. Ada bagian 5 UTR dan 3 UTR yang tidak diterjemahkan menjadi asam amino ya. Nah, ini perlu dipahami nanti kalau kaitannya dengan membuat konstruksi gen, apakah itu transgenik ataupun untuk vaksin ataukah untuk rekombinan protein ya. Nah, tadi saya jelaskan singkat bahwa setelah translasi membentuk protein, misalnya ini satu-satu putih ini adalah asam amino bergabung membentuk protein atau polipeptida ya. Ada yang membentuk jembatan belerang misalnya di sini, umumnya sitosin itu dihubungkan dengan jembatan bridge belerang atau Fe atau Zn ataupun Mg dan lain-lain ya. Ataupun ini bergabung dengan karbohidrat ya. Di sini membentuk glikoprotein ya. Jadi karbohidrat bergabung dengan protein menjadi glikoprotein. Nah, baru dia aktif ya. Atau ada juga protein ya yang bagian kiri itu karboksilnya ya. Bagian karboksil atau ujung 5 kalau DNA itu berisi signal peptida. Nah, ini dipotong dulu ya di sitoplasma ya, kemudian yang bagian putih ini yang berfungsi ya, yang hijau ini tidak berfungsi ya, dipotong dulu ya. Nah, itu adalah beberapa bentuk pasca translasi. Nah, mungkin ada kaitannya dengan dunia perikanan budidaya atau aquaculture ya. Yang lebih kompleks dari sini ada juga ya. Nah, saya kira di Ibu Dina Mela ya sudah menjelaskan juga itu promoter ya, tadi CDS ada ujung 3-nya ya, 3 UTR ya di DNA ya. Nah, promoter secara gampangnya kita bisa analogikan dengan switch lampu ya. Jadi kalau diklik misalnya ditekan menjadi on, kiri off misalnya ya. Ataupun pengatur lampu taman ya, kira-kira seperti itu. Silakan yang mau ke belakang ya. Itu promoter ya. Nah, ini kenapa saya nggak mau maju? Bentar ya. Nggak mau maju. Oke, maju. Nah, kalau kita ingin melihat aktivitas atau fungsi suatu promoter ya, nanti bisa disambungkan dengan gen yang mudah kita lihat aktivitasnya ya. Misalnya nih promoter yang aktif di hati gitu ya. Ini hati ikan zebra, ini larva ikan zebra ya. Nah, promoternya itu yang disebut liver type fatty acid binding protein. Ini adalah gen yang berfungsi dalam transportasi asal lemak di hati gitu ya. Tapi dia hanya ada di hati, tidak berfungsi di tempat lain ya. Nah, ini promoter ini sambungkan dengan gen GFP ya, green fluorescent protein. Jadi protein berpendar hijau yang diambil dari ubur-ubur yang ada di laut gitu ya, diisolasi dari ini, disambungkan dengan promoternya, kemudian disuntikan ke telur ikan zebra ya, maka promotor ini akan mengaktifkan atau membuat gen GFP tadi ini terekspresi hanya di hati gitu ya. Nah, dengan begini kita tahu bahwa promotor ini hanya aktif di hati dan bisa digunakan yang nantinya untuk terkait memodifikasi metabolisme di nutrisi misalnya ya, atau yang lain. Nah, ada juga promoter yang aktifnya hanya ada di usus gitu ya. Ini juga larva ikan zebra. Nah, tidak ada di otot, tidak ada di mata, otak. Dia hanya aktif
nanti berfungsi di usus ya. Nah, ini juga protein yang berfungsi dalam transportasi asal lemak yang khusus di hati gitu ya. Alah, nggak mau maju lagi. Sinyalnya. Kayaknya harus saya pindah ya. Bentar ya. Kadang-kadang begini. Bentar, saya pindah. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah. Atau mungkin saya akan matikan video ya. Kalian juga kalau ada masalah di koneksi, silahkan matikan video dulu ya. Oke, lanjut saya pindah provider. Nah, tadi sama ya. Telkomsel juga bermasalah. Apa ya? Zaman begini. Maaf. Jaringan di saya bermasalah. Oke. Ganti lagi. Nah, kita pindah ke vektor ya. Saya kira di cloning gen sudah diajarkan berbagai jenis vektor ya. Misalnya ini contohnya PGMT-EZ ya. T-nya easy karena di ujung sini ya plasmidnya itu masih terbuka ya. Di ujungnya ada T, ini membantu cloning gen ya. Jadi disambungkan rencananya kan ini akan diajarkan praktikum terkait ini ya. Nah, kalau vektor ekspresi hanya penyusunnya sama DNA, tapi biasanya promotornya yang hitam di sini ya itu sudah terkait tujuan kita, misalnya ya ingin membuat protein di bakteri misalnya ya, atau di ragi ya, ada juga yang membuat, atau di plankton atau menjadikan transgenik. Maka yang hitam di sini, promotor di sini ya, disesuaikan dengan tadi apakah dia bisa berfungsi di bakteri atau tidak, dia berfungsi di ikan atau tidak, atau berfungsi di di rumput laut, mikroalga ya, atau kita hanya ingin mengekspresikan gen yang di sini ya, GFP di sini ya, ini hanya di hati tadi atau di usus atau di sel germinal atau hanya di daging. Nah, itu kita perlu promotor yang cocok tadi sebagai switch-nya ya. Nah, kalau protein rekombinan ya, nah konstruksinya itu juga spesifik biasanya ya. Biasanya sih dicirikan ada di sini nih, terlalu kecil ya, ada tulisan histag. Ini tagging ya, jadi protein yang dihasilkan nanti itu ditandai oleh histidin ya. His ini adalah histidin ya. Itu umumnya. Terus yang kedua, di dalam konstruksi ini tidak boleh ada nanti protein yang berfungsi sebagai proteinase ya, tentu akan memotong-motong protein yang terbentuk yang kita inginkan, itu tidak boleh ada proteinase ya. Itu mungkin pembeda antara DNA ya. Oke. Nah, sekarang kita review komparasi DNA prokariot dan eukariot. Saya kira sekali lagi saya lupa Bu Munti atau Bu Dinamela ya, bahwa DNA prokariot itu biasanya adalah bentuk struktural gene ya, yang dimasukkan struktural gene itu adalah biasanya ya di dalam segmen yang diapit oleh P adalah promoter, T terminator ya, di mikrobiologi biasanya pakai istilah terminator. Kalau kita biasanya di eukariot adalah poli A-nya ya, stopnya ya, tapi bukan stop codon ya. Nah, itu mengapit berbagai gen ya. Ini warna ini mewakili gen misalnya ya, di sini ada 5 gen
yang dikendalikan oleh satu promoter dan diakhiri oleh satu terminator. Ya, nah kumpulan gen yang menyandikan protein ini ya biasanya berfungsi dalam satu proses, misalnya proses metabolisme ya. Nah, nanti kalau ada lagi proses lain yang saling berhubungan, bersusun lagi ke belakang dan seterusnya. Ini adalah struktural gen ya. Nah, sementara di eukariot misalnya ikan ya, nah promotor dan terminator atau poli A ini mengapit hanya satu gen ya. Tetapi di dalamnya ada yang dinamakan intron, ada ekson. Misalnya yang merah ini 1, 2, 3, 4, 5 ekson, kuning adalah intron. Sementara di tadi di prokariot itu tidak ada ekson, tidak ada intron ya. Semua ekson ya. Jadi apa yang tertulis di sini ACGT atau ATG dan seterusnya itu menyandikan semua asam amino ya. Sementara di eukariot intron ini tidak menyandikan apa-apa ya. Akan dipotong pada saat proses splicing. Saya kira ini sudah di bagian UTS ya. Mengeliminasi intron-intron ini kemudian menggabungkan menjadi ekson semua ya 1, 2, 3, 4, 5 terbentuklah messenger RNA akibat proses transkripsi ya. Itu beda prinsip antara DNA prokariot dengan eukariot yang perlu Anda ingat ya. Nah, sekarang komponen konstruksi apa ya? Nah, tadi misalnya kita ingin membuat vaksin DNA di lab kesehatan ya, atau kita ingin membuat ikan transgenik, atau ingin membuat protein rekombinan ya. Sekuen gen targetnya kalau vaksin DNA ya, biasanya DNA genom ya. Tetapi karena ini vaksin, misalnya kita ingin membuat vaksin virus KHV, misalnya Bu Sri di lab kesehatan ya, atau Ibu Munti ya, untuk membuat vaksin DNA bakteri. Maka yang diambil adalah genom DNA virus ya, atau DNA genom bakteri ya, patogen gitu ya. Nah, sementara kalau membuat ikan transgenik, ya sekuen gennya adalah biasa umumnya dalam bentuk cDNA, complementary DNA. Bukan berarti DNA genom tidak boleh dipakai di sini ya, tetapi karena di eukariot ya tadi ada intron, maka genomnya sangat panjang ya. Misal nih komparasi gen hormon, gen penyandi hormon pertumbuhan GH ya. Kalau cDNA-nya itu hanya sekitar 600 basa ya, pasang basa. Sementara di sini bisa 4.000 basa ya, ada yang 6.000. Nah, tentu kita akan lebih mudah menyambungkan cDNA yang tadi 600 dibandingkan 4.000 atau 6.000 basa gitu ya. Itu pertimbangan teknis pelaksanaannya. Nah, rekombinan protein juga menggunakan cDNA karena nantinya kalau ingin dibuat di dalam host yang berbeda, nanti kita diskusikan lagi bahwa ada host, misalnya bakteri itu tidak bisa tadi melakukan proses pasca translasi, ya, atau transkripsinya berbeda antara eukariot dengan prokariot. Jadi rekombinan protein mengunyungnya menggunakan cDNA ya. Nah, yang lain vektor cloning, enzim restriksi, enzim penyambung, ligase ini semuanya menggunakan ya vektor, bisa vektornya sama, vektornya, enzimnya semua walaupun jenisnya akan berbeda sesuai dengan konstruksi yang dipakai. Vektor ekspresinya ya. Nah, tentu kalau vaksin DNA khusus DNA transgenik DNA. Nah, untuk rekombinan protein ini vektor ekspresinya tadi saya katakan ini spesifik untuk protein ya. Tidak bisa atau efektivitasnya sangat rendah kalau kita menggunakan vektor ekspresi yang transgenik untuk membuat protein ya. Nah, sel kompeten ya mudah-mudahan itu sudah diajarkan di praktikum kemarin yang terkait cloning ya. Nah, ini sih untuk vaksin DNA transgenik itu misalnya sama saja ya.
tergantung mana yang tersedia di lab, mana yang lebih murah, atau ada yang mau memberikan gratis ya. Tapi kalau rekombinan protein, sel kompetennya itu biasanya berbeda dengan yang digunakan di dua ini ya. Ini misalnya BL21 ya. Kenapa? Karena di dalamnya tidak boleh ada plasmid yang bisa tadi menghasilkan proteinase gitu ya. Kalau misalnya ada plasmid itu, maka akan merusak protein yang akan kita buat gitu ya. Itu spesifik untuk protein rekombinan ya, sel kompetennya ya. Nah, bagaimana dengan konstruksinya? Nah, konstruksinya sama, semua membutuhkan promoter tadi ya. Walaupun promoternya berbeda, tergantung kita ingin mengaplikasikan di mana ya. Maksudnya vaksin DNA ya. Kalau ingin digunakan di ikan, maka sebaiknya promotornya itu adalah yang aktif di ikan gitu ya. Nah, demikian juga transgenic. Tapi protein rekombinan, ya misalnya kita ingin membuatnya di bakteri E. coli ya, ataupun di ragi, maka harus pilih promotor yang aktif bagus di bakteri atau ragi atau di mikroalga ya. Belum tentu yang digunakan di ikan itu bisa bagus di ragi misalnya, ataupun di bakteri. Tapi semua menggunakan atau membutuhkan promotor. Tadi gen target sudah dijelaskan sebelumnya. Ini terminator atau stopnya, poli A-nya semua membutuhkan ya. Demikian. Nah, ini kalau kita lihat tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa di sini yang hitam ini adalah promoter ya, disesuaikan dengan target hostnya, inangnya ya, apakah di bakteri, di ikan, di ragi, rumput laut dan lain-lainnya. Pilihlah promoter yang aktif di sana ya. Sementara yang kuning sini adalah MCS atau multi-cloning site atau situs yang bisa digunakan untuk menyisipkan gen di sini ya. Nanti kita lihat praktek ya, bahas ya. Nah, kemudian di sini yang abu-abu sini adalah gen, misalnya ini EGFP, gen dari ubur-ubur, tapi ada ditambahkan enhanced. Ini adalah sekuen asli dari ubur-ubur telah diubah gitu ya bahasanya, sehingga aman atau ekspresinya bagus di host ya. Nah, kenapa misalnya ini enhance? Ya, ada beberapa host ya atau ikan yang ekspresinya agak lemah ya. Atau ada juga kalau dititip dimasukkan ke sel manusia yang riset kedokteran misalnya ya. Kalau ini terlalu keras atau terlalu banyak produksinya, selnya menjadi lemah gitu ya, atau bahkan mati. Nah, itu diubah ya agar ramah terhadap kultur sel tertentu gitu ya. Nah, yang terakhir di bagian kiri kanan, maaf ini yang hijau ini adalah terminator atau poli A. Nah, ada yang poli A-nya ini juga sama, bisa dari ikan, bisa dari bakteri atau virus. Yang ini SP40, ini adalah simian virus dari monyet misalnya ya. Diambilnya dari virus dari monyet, bisa dari virus dari manusia, atau ngambil dari ikan ya. Nah, kalau digambar promotor, gen target, ada polilingkar seperti ini ya. Sementara bagian yang lain di sini-sini biasanya tidak harus dipetakan, digambarkan, kecuali yang ini yang harus diingat. Saya kira mungkin sudah di praktikum. Ada di sini CAN-R, NEO-R ya. Berarti kalau plasmid ini masuk ke bakteri ya, maka bakteri tersebut akan hidup walaupun di medianya ada kanamisin, ada neomisin ya. Nah, karena plasmid ini akan memproduksi antibiotik ini ya, sehingga bakterinya tetap hidup. Dengan kata lain, kita bisa menyeleksi bakteri kita dari sel kompeten tadi, mana yang membawa gen yang kita sisipkan ini, mana yang tidak gitu ya. Kalau dia tidak membawa gen ini, maka juga tidak memproduksi antibiotik ini.
Kalau tidak membawa ini, maka bakterinya tidak bisa hidup kalau diberi antibiotik kanamisin dan neomisin, ya. Itu mungkin prinsip umum di dalam plasmid vektor ekspresi. Baik, kita melangkah ke vektor ekspresi DNA. Nah, ini tadi review bahwa tolong ingat bahan kuliah di UTS gitu ya. Oke. Terkait cloning gen gitu ya. Tadi kita butuh gen target, bisa saja kita mengisolasi sendiri ya, atau minta ke kolega ya, atau beli komersial, tapi biasanya mahal ya. Oke. Nah, kalau kita cloning sendiri ya, maka tahap kedua yang perlu diperhatikan adalah memilih enzim pemotong ya, enzim restriksi yang tidak memotong gen yang akan kita masukkan nanti di sini ya, dan cocok dengan enzim restriksi yang ada di MCS, multi cloning site ya. Nah, jadi gennya tidak boleh terpotong oleh enzim ini ya, tapi harus ada di MCS-nya ya, agar ada tempat untuk menyisipkan gen yang kita ingin masukkan ke plasmid ini ya. Nah, itu dua prinsip, bahwa harus ada enzim yang bisa memotong MCS di sini sebagai tempat menyisipkan gen kita. Tapi enzim restriksi pemotong ini tidak boleh memotong gen yang akan kita sisipkan ya. Kalau memotong gen kita yang akan disisipkan, tentu tidak akan berfungsi nantinya ya. Minimal ATG sampai stop codon TTA, TGA atau TAG ya. Nah, jenis enzim restriksi saya kira Bu Ella sudah. Cara motongnya bagaimana, ada yang sticky atau runcing, ada yang tumpul, itu saya kira sudah ya. Tidak usah dihafal ya. Sekarang, dunia sekarang banyak informasi di Google, tinggal klik enzim apa yang tidak memotong gen kita, bagaimana memotongnya, dan seterusnya ya. Misalnya ada satu software ya, cutter ya, free ya, submitlah sekuen gen yang akan kita sambungkan ke plasmid, maka akan menginformasikan enzim apa yang tidak memotong atau don't cut the sequence ya, itu bisa kita pilih gitu ya, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh lab kita misalnya ya, atau harganya lebih murah ya. Ada beberapa enzim yang memang mahal ya, karena jarang dipakai atau susah memproduksinya ya. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah enzim penyambung atau T4 DNA ligase ya. Nah, DNA yang sudah dipotong ya, misalnya ini oleh enzim restriksi, kalau kita ubah pH di dalam buffernya ya, misalnya sebenarnya dia bisa nyambung kembali, tetapi OH dengan P di sini tidak mengikat kuat dalam bentuk fosfat PO4 ya, sehingga kalau pH-nya di dalam larutan berubah, maka ini terpotong kembali ya. Tetapi kalau disambungkan oleh enzim ligase, maka ini akan kuat, tidak gampang terpotong, karena ini sudah bentuk fosfat seperti halnya di struktur DNA alamiah gitu ya. Nah, kita belajar kasus pertama, contoh pertama, memilih enzim apa atau enzim restriksi mana yang bisa digunakan untuk menyambungkan sekuen gen target. Nah, ini mohon fokus ya. Nah, misalnya nih, kita ingin memasukkan gen target ini di plasmid ini ya, di mana MCS-nya itu adalah BGL2, XO1, SACH1, dan seterusnya, EcoR1, ini dari E. coli, PST, KPN1, dan seterusnya sampai AG1 ya. Ini saya perbesar dari sini ya, agar mudah lihat. Kemudian bandingkan dengan sekuen atau AR, enzim restriksi yang akan memotong gen target
yang diapit oleh ATG atau kolon awal dan kolon akhir adalah TAA. Nah, enzim SACH1, EcoR1, APA1 ini sih aman ya. Jadi paling tidak 3 enzim ini SACH, ECO dan APA1 ini tidak boleh dipakai untuk memotong MCS di sini ya. Atau kita lihat di sini ya. Misalnya EcoR1 ini kalau kita pakai di sini untuk membuka di sini MCS, maka akan memotong juga DNA kita nanti ya. Ini tidak boleh dipakai. Nah, jadi yang bisa kita pakai adalah BGL2, BAM ini dari Bacillus, H1 atau AG1 ya. Yang tidak memotong ATG sampai TAA ya. Nah, ini boleh sih kita pilih asal ada di sini MCS-nya vektor ekspresi ya. Nah, ini mungkin masih relatif sederhana ya, tidak memikir keras ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, ini tadi sudah. Nah, cuman yang perlu tadi Anda perhatikan juga adalah setiap enzim ada yang memotongnya itu sticky atau runcing, ada yang tumpul atau blunt ya, blunt end atau sticky end, runcing atau tumpul ya. Misalnya BGL2 itu adalah tumpul motongnya ya. Sementara BAM H1 ini adalah sticky runcing ya. Nah, di sini juga di vektor ekspresi BAM1 dan BGL2 akan masing-masing memotong runcing dan memotong tumpul. Nah, nanti gen yang akan kita sisipkan di sini itu menyambungnya atau arah ligasinya mana yang benar atau mana yang mungkin terjadi ya. Nah, ini juga perhatian berikutnya kalau kita ingin membuat vektor ekspresi. Walaupun kasus satu ini relatif ya bisa dikatakan sangat sederhana ya, karena satu tumpul, satu runcing ya. Tentunya tumpul hanya akan tersambung ke tumpul dan runcing hanya bisa tersambung ke runcing. Tidak bisa ini dibalik gitu ya. Nah, ini relatif sederhana untuk contoh kasus pertama ya. Nah, kita masuk ke contoh kedua ya. Nah, ini yang memotong gen kita adalah SACH1, EcoR1 dengan APA1. Yang tidak memotong adalah tadi BGL2, DR3 dan BGL2 di belakang ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, enzim restriktif mana yang kita pilih ya? Yang jelas 3 ini tidak memungkinkan karena akan memotong gen kita ya. Yang memungkinkan adalah 3 ini BGL2. Oh, ini DR3 sorry. Saya nggak tidak memperhatikan ini. Nah, ini kenapa di sini disilang ya, walaupun tidak memotong gen kita, ternyata di sini ada DRA3 ya. Vektor ekspresi yang kita akan pakai itu akan memotong plasmid yang ada di kita gitu ya. Nah, kalau DRA3 di sini maka nantinya akan membuang poli A-nya juga. SP40. Nah, ini jadi ini lebih kompleks, bukan hanya sorry, suaranya masih kedengar? Sudah, Pak, tadi terputus-putus. Oh ya, sorry ya, ini tadi ada bilang unstable tertulis di sini ya, maaf. Oke, kita lanjut. Jadi bukan hanya tidak memotong gen kita, tapi enzim restriksi ini tidak boleh juga memotong bagian lain di vektor ya. Nah, jadi yang mungkin di sini adalah hanya BGL2, BGL2 ya. Jadi hanya satu titik yang memungkinkan kita memasukkan atau menyambungkan gen ini ke dalam plasmid ini ya. Nah, ini contoh kasus yang lain ya, agak sedikit lebih rumit ya dibanding contoh kasus pertama. Nah,
karena ujungnya ini tumpul dua-duanya, maka tentu akan dua peluang tersambungnya ya. Apakah nanti ATG tetap ada di kiri atau ATG-nya akan ke kanan di sini ya. Nah, ini mana yang benar ligasinya dan bagaimana kita tahu bahwa tersambungnya benar gitu ya. Oke. Nah, untuk mengetahuinya ya, karena ini peluangnya, dua peluang ini mungkin terjadi adalah ada kemungkinan 3 cara ya. Ada yang bisa tahu gimana caranya dari antara 3 ini untuk meyakinkan bahwa ATG tetap ada di sebelah kiri, stop codon TA ada di kanan. Ada yang bisa tahu cara mengujinya? Mungkin di praktikum ataupun di kuliah Bu Ella sudah ada yang bisa jawab? Boleh dikasih waktu 1 menit lah ya. Sekarang 41 sampai 42 silakan dipikirkan. Ya saya nggak bisa lihat siapa yang menjawab, tapi teman-teman Anda bisa mencatat ataupun asisten ada, saya kira di sini bisa tahu gitu ya siapa yang menjawab. Ada yang bisa? Bagaimana kita tahu bahwa arah ligasinya, arah sambungnya itu benar gitu ya. ATG di kiri, stop codon ada di kanan. Ada yang bisa? Oke, mungkin masih lama mikirnya ya. Nah, ada 3 peluang atau metode yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa arah ligasinya benar ya. Kalau kiri kanan enzim pemotong yang kita pakai itu sama ya. Yang pertama saya kira sudah belajar adalah PCR ya. Kita bisa membuat atau melakukan PCR primer forwardnya itu ada di vektor di sini ya. Reverse-nya ada di gen yang kita sisipkan ataupun sebaliknya ya. Reverse-nya ada di vektor sini, forward-nya ada di gen ya. Maka akan nanti ada pita produk PCR ukurannya seperti ini apabila ligasinya benar ya. ATG ada di kiri, stop codon ada di kanan. Tapi bila ATG-nya itu ada di kanan, stop codon ada di kiri, maka forward akan mengarah ke kanan, reverse pun akan mengarah ke kanan. Apabila ini terjadi, maka tidak ada produk PCR ya, tidak ada pita DNA yang dihasilkan dari proses amplifikasi PCR. Nah, dengan cara ini kita bisa tahu arah ligasinya benar atau salah karena ujungnya sama gitu ya. Nah, cara kedua adalah kita potong saja enzim menggunakan enzim pemotong ya. Kita tahu tadi bahwa Sichuan akan memotong sekuen DNA kita ya. Kemudian di ujung di sini di vektor misalnya ada node 1 memotong bagian dari vektor ya. Nah, kalau arahnya benar A di kiri ATG, TAA di kanan, maka akan hasil pemotongannya ini kita tahu panjangnya ya, misalnya segini ya. Sementara kalau terbalik ya, stop codon ada di kiri, start codon atau codon awal di kanan, maka ini potongannya menjadi lebih pendek gitu ya dibandingkan kalau arahnya benar. Maka dengan cara begini juga kita bisa memastikan bahwa arah ligasi kita benar atau salah gitu ya berdasarkan perbedaan panjang pita DNA hasil pemotongan enzim restriksi 2 ini ya. Nah, cara yang ketiga ini masih tanya-tanya ya. Ini silahkan dipikirkan ya, mungkin saja bahan UAS ini jawabannya ada di kuliahnya Ibu Munti kalau nggak salah ya. Baik, kita lanjut ya.
Nah, setelah jadi plasmid, saya kira nanti ada ini rencana praktikum offline-nya ya, ataupun kemarin praktikum sudah diajarkan ada istilah koloni putih, koloni biru. Kenapa dia putih, kenapa dia biru ya, Mas Afif ya sudah menjelaskannya. Nah, ini bisa diseleksi plasmidnya dengan cara begini ya. Atau ini adalah penjelasannya, saya kira Mas Afif sudah menjelaskannya. Atau ada cara cracking ya, walaupun ini kadang-kadang mahasiswa agak susah melaksanakannya ya, mungkin ada bahan-bahan kita yang kurang bagus ya, pakainya teknis, bukan pro analis ya, karena pro analis agak mahal. Tapi metode ini banyak kami pakai waktu di Tokyo gitu ya, sangat cepat bisa menentukan apakah bakteri sel kompeten itu membawa plasmid yang kita masukkan atau tidak gitu ya. Nah, sekarang ini ada contoh kasus ketiga. Ini jauh lebih rumit ya, menuntut Anda berpikir benar-benar menggabungkan semua kemampuan dasar kuliah UTS dan tadi yang kita bahas ya. Walaupun masih ada yang jauh lebih rumit mungkin dari ini. Nah, kalau ini Anda bisa jawab ya, bukan menjamin 100% bahwa kalau Anda nanti bekerja misalnya di perusahaan pembuat vaksin DNA atau perusahaan yang melayani pembuatan vektor ekspresi, saya ya menjamin 90% lebih Anda bisa berhasil di sana ya. Dan memang ini tidak mudah soal ini ya. Tapi beberapa kakak kelas Anda, misalnya ada yang di genetic science, ada di apa lagi itu ya, Kurdi itu di mana ya, bekas perusahaan molekuler ya, lupa sayanya. Nah di sana lumayan sukses ya, karena kemampuannya juga di atas rata-rata, dulu juga mungkin mampu menjawab ini ya. Nah, dengan informasi begini, misalnya MCS ini yang bisa dipakai ya, enzim yang memotong promoter. Nah, ini ada lagi enzim memotong promoter, berarti tidak boleh dipakai ya, karena akan merusak promoternya ya. Kemudian enzim restriksi yang memotong gen kita adalah ini ya. Nah, semua ini harus digabung untuk menentukan mana yang dipilih agar gen kita tidak terpotong, tapi promotornya juga tidak terpotong ya. Jadi enzim restriksi apa yang bisa digunakan. Nah, berikutnya ini lebih kompleksnya adalah mana yang harus dimasukkan dulu. Kalau ini promotornya dulu atau gennya dulu ya. Nah, ini lebih kompleks dibanding dua kasus sebelumnya. Nah, ini silahkan pikirkan ya, boleh berdiskusi dengan kelompok praktikum kah ya. Nanti kumpulkan ya per kelompok atau per orang di minggu ke-11 ya. Jadi ini harus berpikir keras ini menjawabnya. Tapi kalau ada yang bisa dalam waktu 5 menit ya, saya kasih bonus gitu ya, kalau UAS-nya misalnya dapat ya, kalau bonus orang yang bisa menjawab nanti UAS 95 dikasih bonus 10 udah lebih ya 100 ya, nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya UAS-nya nggak jelek ya, 50 misalnya ya, dikasih bonus 10 kan tertolong untuknya. Nah, ini silahkan ada di slide di LMS, saya kira di sana silahkan buka ya, atau yang mau difoto ini, saya nggak mengubah rasanya slide ini ya. Itu nggak mau maju lagi ya, sorry nggak mau maju, saya keluar dulu ya. Mana tadi ya, kayaknya habis tapi ya, itu terakhir slide untuk DNA rekombinan ya, masih ada satu. Ini nanti silahkan diskusi berkelompok atau sendiri ya, kemudian kumpulkan nanti di minggu ke-11 ya, bisa melalui email atau melalui asisten ya.
Nah, terkait dengan bahan kita tadi, nah ada kelebihan tadi kan menggunakan satu atau dua tempat pemotong sebagai tempat menyambungkan fragmen DNA ya. Nah ini biasanya di apakah di DS benar salah atau pilihan ganda atau di essay ada soal ini, silahkan dipikirkan sebagaimana kita bahas tadi, apa kelebihan kelemahan kalau kita hanya menggunakan satu enzim restriksi ya, satu situs saja, misalnya tadi Bagel 2 ya, apa kelemahan kelebihannya ya, silahkan dipikirkan ya. Sebelum kita pindah ke protein rekombinan, ada yang ditanyakan, asal jangan dua pertanyaan tersebut. Silahkan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Devi, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak, sampai sekarang. Ada. Nabila? Suaranya kayak bilang nggak masuk ya. Nadia? Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau gitu kita lanjut ya ke protein rekombinan. Ya. Oke, nah kalau DNA tadi ya begitu sederhana dan ribetnya ya. Sekarang kita kalau bagaimana membuat vektor ekspresi khusus untuk proteinnya. Informasinya sama seperti ini ya. Sekuen gen ya. Nah tadi kalau protein ini harus diingat benar bahwa ada protein yang langsung jadi setelah langsung berfungsi, maksud saya setelah translasi ya, tapi ada yang harus mengalami pasca translasi dulu baru dia berfungsi ya. Nah oleh karena itu perlu kita ingat ya bahwa yang aktif langsung atau mengalami pasca ini akan terkait dengan host atau inang yang akan dipakai membuat protein rekombinan, memproduksinya ya. Misalnya bakteri. Bakteri itu prokariot tidak bisa melakukan proses pasca translasi. Ya gennya tadi kan tidak ada intron, sementara eukariot ada intron misalnya ya. Nah ini harus dipahami ya bahwa berarti gen yang menyandikan protein tersebut tidak boleh dalam bentuk genom gitu ya. Terus berikutnya misalnya kalau ragi dia bisa pasca translasi. Nah ini tentu kita tidak terlalu dibuat pusing apakah dia mengalami pasca atau translasi langsung gitu ya. Kalau ragi, tapi tentu promotornya atau vektornya akan berbeda dengan yang dipakai di bakteri ataupun di alga ya. Nah, anggaplah dulu bahwa umum kita pakai bakteri yang tadi tidak bisa melakukan proses pasca translasi. Contoh protein yang harus mengalami pasca translasi sebelum berfungsi adalah gen penyandi hormon pertumbuhan atau GH ya. Nah, gen GH atau proteinnya itu tadi ada di bagian kiri ini ada signal peptida namanya ya. Kemudian ada bagian yang mature yang berfungsi yang hijau sini ya. Nah, di bank gen saya mungkin sudah diajarkan di dasar-dasar bioinformatika bahwa di bank gen akan dituliskan signal peptidanya itu bahasa dari mana sampai di mana, mature peptide atau protein yang berfungsinya fungsionalnya di bahasa keberapa sampai keberapa termasuk dengan situs poliadenilasi ya. Nah, ini ada di informasinya di bank gen. Dengan demikian, kalau kita ingin membuat vektor ekspresi, kita harus memperhatikan ini
kalau misalnya ingin membuat protein hormon pertumbuhan di bakteri, maka sebaiknya hindari signal peptida karena dia tidak bisa memotong ini, tidak bisa membuang. Yang bisa kita masukkan adalah yang hijau saja ya. Basa 103 sampai 666 yang hijau ini ya, sampai TAG stop codon ya. Nah, kalau informasi ini tidak ada di bank gen ya, karena kita cloning sendiri dan belum dicari, maka bisa ketahuan menggunakan software PRI, misalnya signal P, ini signal protein, prediksi signal protein. Nah, nanti akan dia menentukan di mana dia batas signal peptida, misalnya di belerang ya. Maka belerang bahasanya. S itu apa? Sustain ya kali ya. Nah, di sini nanti bahasa keberapa, nanti kita PCR hanya bahasa dari D sampai akhir ya, stop codon ya. Itu kalau memang di bank gen belum ada ditulis di mana signal peptida, di mana mature ya. Nah, setelah kita tahu bahasa mana sampai mana itu yang menyandikan protein mature yang atau fungsional, maka tinggal kita PCR. Misalnya ini panjangnya sekitar 500 ya. OG ini punya gurame, CC ini Cyprinus carpio ikan mas, EL ini adalah Epinephelus lanceolatus ikan kerapu giant ya, giant grouper ya. Panjangnya relatif sama lah ya. Nah, sudah praktikum tadi ya, atau sudah belajar bagaimana menyambungkan ke vektor cloning, bagaimana memilih koloni bakteri yang ada insersi ini, hijau ini ya, menggunakan seleksi koloni putih biru ya. Prinsipnya itu, atau kita meng-cracking ya, ataupun PCR ya, dan lain-lain metodenya ya. Nah, setelah tersambung ke vektor cloning, berikutnya kita sambungkan ke vektor ekspresi seperti hanya dasar-dasar kita belajar tadi membuat rekombinan DNA ya. Jadi setelah masuk ke vektor cloning harus diambil lagi ya, banyak ya. Dipotong lagi, ini panjangnya sekitar 500 ya. Kemudian ini disambungkanlah ke vektor protein, misalnya sini PCOLD ya, yang ada di lab BDP misalnya kita pakai ya. Nah, tadi perlu diperhatikan bahwa bisa saja di sini sama situsnya di sini ya, jadi arah ligasi bisa bolak-balik, atau kalau enzim restriksinya berbeda maka nyambungnya pasti khas gitu ya. Nah, itu akan memudahkan kita menentukan koloni mana yang arah ligasinya benar ya. Misalnya sini ada 6 klon bakteri ya. Nah, kita ini kan putih semua nih. Mana yang arah ligasinya benar di sini ya. Ini bisa kita lakukan PCR, misalnya ini 1 2 4 5 8 ini arah ligasinya benar ya, sementara 3 6 7 ini arah ligasinya salah ya, tidak ada pita misalnya gitu ya. Maaf, nggak mau jalan lagi. Mungkin saya harus balik ke provider yang satu, mudah-mudahan udah lancar. Telkomsel bermasalah. Oke, nah ini mudah-mudahan lancar. Nggak mau ya. Harus balik ke tri. IndiHome masih bermasalah. Oke, saya balik ke tri, mudah-mudahan lancar. Nggak masalah juga ya. Saya coba share-nya tidak full screen ya, karena ini agak bermasalah. Maaf. IndiHome bermasalah, tri bermasalah. Kali ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Lihat ya, maaf ini
putus, Telkomsel nggak bisa, IndiHome sama, jadi saya pakai Tri tapi tidak slideshow ya. Nah, kemudian setelah konstruksi kita jadi, misalnya ini klon bakteri 12458 ini sudah membawa insersi gen yang kita inginkan ya, dan arah ligasinya benar. Ya tinggal kita kultur bakterinya ya. Kemudian cek apakah produksi protein seperti kita harapkan ya. Ini kuliahnya Bu Munti saya kira-kira. Kalau ingin mengecek protein ada ya biasanya SDSP, sodium, dedesil, sulfat, poliakrilamid gel, elektroforesis ya. Atau bisa juga kita pakai yang mengukur konsentrasi dengan menggunakan spektrofotometer ya. Walaupun tidak terlihat jelas pitanya ya, hanya total proteinnya yang berbeda ya. Nah, ini saya kira kuliah Bu Munti sudah. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini, saya kira perbedaan antara DNA dengan protein rekombinan tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Sebelum kita pindah ke lebih ribet, tapi bahasanya juga saya sengaja tidak menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Ada yang ditanyakan? Masih ada waktu. Nggak ada? Oke, sambil mikir ya. Nah, sekarang saya ingin share hasil penelitian ini kakak kelas saya dulu di Tokyo seberapa ya? 2 tahun di atas saya kali ya. Morita Sang ya. Nah, dia ini membuat rekombinan protein LH hormon yang memacu pematangan gonad ya, luteinizing hormon ya. Ini diambil dari ikan koki ya. Jadi terkait reproduksi ya. Nah, ini sengaja saya tidak terjemahkan bahasanya ya. Hanya ingin melihatkan bahwa membuat slide misalnya orang Jepang rata-rata begini sih ya kebiasaannya ya. Nah, yang bisa baca kanji ya silahkan ya. Ini adalah Nijimasu, ini adalah ikan rainbow trout. 4 saya kira bisa, ini hari, ini embrio ya. Jadi embrio ikan rainbow trout umur 4 hari ya. Nah, ini dimasukkan, ini Kumikae LH, Kumikae itu rekombinan, LH luteinizing hormon. Ini no sesang, ini adalah produksi. Jadi ya bahasa Jepang kata kerjanya di belakang ya. Jadi produksi rekombinan LH di embrio rainbow trout umur 4 hari. Ini gambarnya mereka buat sendiri ya. Nah, konstruksi plasmidnya seperti kita belajar tadi ya. Nah, ini mungkin belum dijelaskan tadi bahwa LH itu adalah disandingkan oleh 2 protein berbeda ya. Yang saya jelaskan dari pasca translasi kan misalnya hanya misalnya dipotong signalnya atau membuat jembatan belerang. Nah, LH, FSH adalah 2 hormon gonadotropin yang disandingkan oleh 2 gen ya, alfa dan beta ya. Itu bergabung dia baru berfungsi ya. Kemudian ada membentuk jembatan bridge belerang ya. Nah, maka konstruksinya itu digabunglah gen alfa dan beta dalam satu plasmid ya. Kemudian disuntikkan ya, biasa diinkubasi, kemudian diambil bagian atasnya ini adalah blastodis, saya kira di fisiologi reproduksi sudah ya. Kemudian di blastodis inilah tempat membuat proteinnya gitu ya, LH ini ya. Nah, ini sih berapa produksinya dan seterusnya aktif atau tidak ya. Nah, dia mengecek produksinya berapa banyak. Ini TG adalah dianggap transgenik karena disuntikkan ke embrio atau telur Nijimasu ini rainbow trout. N idealnya non transgenik atau tidak disuntik ya. Maka dari sini terlihat protein sekitar berapa di sini 40 kilodalton kali ya, ini banyak ya.
Ini adalah berarti protein dari kingyo. Kingyo itu koki ya, king itu emas. Sebanyak ini diproduksi di blastodisnya tadi rainbow trout. Nah, berapa banyak yang diproduksi ini biasanya membuat standar ya, pakai BSA ya, berdasarkan ketebalan pita. Nanti juga bisa pakai ini Bradford misalnya kalau ada yang nanti tertarik, ataupun spektro juga bisa ya. Nah, kalau dari sini, walaupun ini ukurannya agak susah ya, berarti ini lebih dari 50 nanogram ya di dalam sini ya. Nah, dia konversi berapa banyak yang bisa diproduksi di telur rainbow trout ya. Mungkin kalau yang pernah makan telur salmon gitu ya. Nah, begitulah ukuran telur rainbow trout juga ya, hampir 1 senti kurang dikit ya. Ada yang kurang dikit, ada yang 0,7 senti kira-kira nah ya. Nah, jadi per telur ikan rainbow trout atau nijimasu itu bisa dihasilkan sesandrio-nya ini, sesandrio itu 25 nanogram ya. Atau kalau diinkubasi dalam share ini adalah petri dish yang ukurannya 9 cm, itu bisa menghasilkan 5 mikrogram protein. Jadi dengan cara tadi membuat konstruksi, suntikan ke telur rainbow trout, diinkubasi di petri dish ya, dingin ya, misalnya kalau ini rainbow trout itu di suhu dingin, maka di umur 4 hari itu bisa menghasilkan 5 mikrogram ya, atau kalau dipertelur 25 nanogram ya. Jadi sudah tahu berapa banyak yang bisa dihasilkan ya. Kemudian dia menguji berfungsi atau tidak ya. Nah, tadi basicnya bahwa protein LH itu ada alfa, ada beta ini ya. Kemudian dia membentuk atau bergabung dengan karbohidrat, mengalami glikosilasi ya. Nah, maka tinggal potong ininya karbohidratnya, maka kita akan tahu apakah LH yang diproduksi tadi di telur rainbow trout itu akan bisa berfungsi seperti hanya LH yang diproduksi di pituitari ikan gitu ya. Nah, kalau tidak dipotong ini nasi bukan nasi kita ya, nasi ari ya, jadi dikasihlah enzim pemotong karbohidrat. Kalau tidak beri enzim ternyata tetap di atas ya, sekitar 38 kilodalton. Tetapi kalau diberi enzim pemotong ternyata ukurannya menjadi kecil ya. Artinya yang di sini adalah tadi yang diproduksi di telur ikan rainbow trout nijimasu itu sudah LH-nya alfa beta dan ada karbohidrat yang bergabung dengan dia membentuklah glikoprotein gitu LH. Ditandai dengan ini kalau dipotong maka ukurannya menjadi lebih kecil ya. Dengan demikian disimpulkan bahwa protein tadi bisa berfungsi ya. Kemudian dia uji berfungsi atau tidak ya. Jadi ambil testis ikan koki ya, diinkubasi di petri dish, kasih media, tambahkan protein LH ya. Kemudian ukurlah testosteronnya, ini mungkin yang tertarik reproduksi ya. Testosteron adalah salah satu indikator kematangan gonad ya. Nah, dia membandingkan dengan HCG, human chorionic gonadotropin atau korulon ya kalau di kita ya, banyaknya ya diperjualbelikan ya. Nah, ternyata kalau HCG 2-50 unit per mili media, itu misalnya ini 5 lah paling tidak ya, 5 mikrogram itu setara dengan 10 atau 50 unit HCG. Nah, jadi bukan hanya sudah diketahui tingkat produksinya tadi di telur rainbow trout, tapi pengujian ini juga membuktikan bahwa LH yang diproduksi tersebut berfungsi mematangkan testis ikan koki ya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan share ke Anda hari ini terkait dengan DNA rekombinan dan protein rekombinan ya. Mungkin hari ini masih relatif susah dipahami, tapi
silahkan dipelajari ya. Kemudian tugas yang tadi ya baik individu atau per kelompok serahkan atau kirim ke email saya gitu ya. Serahkan ke asisten atau kirim ke email saya untuk saya evaluasi nilai, atau kalau ada yang salah kita bisa bahas gitu ya. Ada yang ditanyakan, kita masih ada kira-kira sampai 15 menit lagi sebelum saya harus pindah konferensi pers gitu ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Bebas. Triana, Dewi kali? Untuk saat ini masih belum, Bapak. Belum. Terus siapa lagi ya? Septiana Ayu. Untuk saat ini belum ada, Bapak. Atau saya nanya ya. Saya nanya tadi pertanyaan, ada yang sudah bisa jawab yang tadi? Mungkin ada yang bisa cepat jawab yang rekombinan DNA itu. Nggak ada? Bapak mau coba jawab? Yo, silahkan. Bisa share ini ada slide-nya nggak? Slide-nya nggak ada, Pak. Gimana ngikutinya ya? Oke, coba jawab sambil saya buka slide-nya lagi. Soalnya di slide tadi juga kan nggak ada jawaban saya ya. Ada di tempat lain kayaknya saya simpan jawabannya. Silahkan. Jelaskan. Saya mau jawabnya yang tadi sih Pak, yang ke cara yang PCR terus. Oh, oke, yang 3 itu ya, ya kayak apa cara? Yang ketiganya itu sequencing DNA ya Pak. Kok bisa gitu dengan cara sequencing? Karena kan sequencing DNA itu buat apa sih? Aduh lupa susunan kata-katanya. Bentar Pak. Oke, pelan-pelan aja, masih banyak waktu. Karena sequencing itu kan buat penentuan urutan basa DNA-nya gitu Pak. Oh, jadi akan ketahuan kalau ada yang menyisip dan menyisipnya seperti apa ya? Iya. Oke, benar ya. Jawabannya itu benar. Ada yang ingin tadi tugas yang kedua? Jadi tadi ya bisa PCR, kita potong, atau sequencing ya. Ya tentu PCR mungkin jauh lebih cepat ya dan lebih murah ya. Dipotong cepat, tapi kadang ada enzim yang mahal ya. Sequencing ya jauh lebih mahal ya. Kita di PB punya sequencing tapi antrinya panjang ya. Biasanya kalau di lab tuh sequencing dikirim ke Malaysia atau Singapura, seminggu ya beres ya, relatif ya terjangkau lah ya. Misalnya panjang 1.000 bahasa itu kalau satu arah bacanya ya forward sekitar 200.000 ya. Dua arah yang 400 ribuan ya. Atau kita numpang sequencing di Balai Sukabumi ya, Balai Budidaya Air Tawar di Sukabumi itu punya sequencing ya. Kalau kita punya bahannya ya hanya izin pakai alatnya ya. Kalau misalnya bahannya juga dari sana ya tentu kita harus bayar mengganti bahan ya, plus orang yang mengoperasikan. Kalau itu ya sehari selesai ya. Tapi kalau kita kirim ke Malaysia atau ke Singapura, Hong Kong atau Korea ya seminggu itu udah cepet ya. Kadang sampai 10 hari kalau sedikit ya, minimal 10 sampel kalau nggak salah ya baru bisa dia running ya. Jadi kadang juga nunggu
10 sampel ya agar efisien dia baru running ya. Tapi kalau sampel kita 20 tentu akan sekali running dan bisa lebih cepat, nggak usah nunggu yang lain ya. Oke, yang kedua ada yang bisa jawab? Atau ada yang ditanyakan lagi? Konfirmasi, silakan. Nah, itu tidak mudah memang itu sengaja dibuat, tapi kalau itu bisa jawab, itu tadi saya bilang, maka ya garansi 90% lebih Anda bisa kalau memang akan bekerja di perusahaan molekuler dan di sana dituntut untuk membuat plasmid ya, kemudian dijual atau melayani permintaan dari klien untuk dibuatkan vektor ekspresi, saya yakin bisa sendiri gitu ya. Dan vektor yang sudah jadi itu mahal harganya ya, kecuali teman kita dekat mau memberi gitu ya, biasanya mahal ya. Mahal ya, ada yang 5 juta misalnya, ada yang 15 ya kalau memang banyak digunakan orang gitu ya. Walaupun setelah itu kita bisa perbanyak sendiri ya dengan izin mereka ya. Ada yang bisa jawab? Saya kasih waktu lah sampai minggu ke-11 ya. Silakan kirim ke email atau kumpulkan di asisten ya. Ada ya pertanyaan? 2 menit. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada ya kuliah kita hari ini sampai di sini. Tadi minggu ke-11 ya, karena saya ada schedule keluar kota ya. Dan jauh lebih parah sinyalnya dibanding Ciampea gitu ya. Kemungkinan saya hanya bisa memantau Anda nanti minggu ke-11 kan presentasi ya, tugas. Dan mungkin hanya sekali-sekali saya bisa tersambung ya, karena daerahnya agak jauh. Kadang saya harus ke kecamatan, kalau di kecamatan sih sinyal agak lumayan di sananya ya. Baik, terima kasih jawaban atensinya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sampai ketemu kuliah minggu depan ya, mengenai transfer gen kalau nggak salah ya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.